Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran seni dan budaya bersama saya Muhammad Yunus. Kali ini kita akan memahami atau mempelajari materi teater, yaitu tentang mementaskan fragmen. Apa sih mementaskan fragmen dan bagaimana materi-materi yang akan disajikan? Ya, sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu ke bagian tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan pembelajaran ya, antara lain yang pertama, siswa dapat merancang persiapan pementasan drama. Dan yang kedua, siswa dapat menyusun dan mengorganisasi pementasan drama. Yang ketiga, siswa dapat mengevaluasi atau mengoreksi pementasan drama yang telah dilakukan. Selanjutnya, berikut ini adalah pendahuluan. Indonesia memiliki warisan budaya dalam bidang legenda dan cerita rakyat. Cerita rakyat atau legenda memuat kearifan lokal dari setiap daerah. Melalui cerita atau legenda, orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pendidikan karakter, cara hidup bersama orang lain. Cerita atau legenda tumbuh bersama dengan media pengantar cerita. Melalui kesenian tradisional seperti ketoprak, ludruk, mamanda, makyong, wayang golek, wayang kulit, wayang sasak, longser, dan tarling, cerita atau legenda ada yang dituturkan secara lisan, namun ada juga yang dituturkan secara tertulis dalam bentuk sastra atau tembang. Selanjutnya, cerita atau legenda sering menjadi tema pertunjukan teater, baik tradisional maupun modern dengan adaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Pelestarian dan pengembangan warisan budaya dalam bentuk cerita atau legenda tetap harus dilestarikan sebagai salah satu kekayaan budaya. Cerita dan legenda dapat juga dijadikan sebagai media atau wahana untuk menyampaikan pesan moral kepada generasi muda. Warisan budaya dalam bentuk cerita atau legenda dapat juga dijadikan salah satu pilar ekonomi kreatif, sehingga mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat pendukungnya. A. Mementaskan teater. Saat-saat terindah dalam semua rangkaian proses seni teater adalah pementasan. Semua mata tertuju pada panggung yang telah kita persiapkan sedemikian rupa, disesuaikan dengan tuntutan pementasan. Banyak orang yang bekerja dalam pementasan. Yang paling penting adalah saatnya kita menampilkan hasil proses latihan akting kita dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat mementaskan karya teater adalah seluruh kepanitiaan yang terlibat harus konsentrasi penuh. Jangan sampai terjadi kesalahan dari apa yang telah direncanakan. Hadapi semua dengan ketenangan, menjaga kekompakan dalam bekerja sama sehingga pementasan akan berhasil dengan baik. Yang pertama, melaksanakan pementasan. Pada saat pelaksanaan ada beberapa hal yang penting dilakukan berkaitan dengan pementasan teater sebagai berikut. A. Tata rias. Tata rias memiliki peran penting dalam pementasan teater. Tata rias dapat mengubah dan menguatkan karakter tokoh. Wajah muda dapat diubah menjadi tua. Tata rias juga dapat mengubah kulit seolah-olah terluka atau bahkan anggota tubuh seolah-olah ada yang patah. Tata rias di dalam teater disebut dengan tata rias karakter. B. Tata busana.
Tata busana juga memiliki peran penting dalam penampilan seorang tokoh. Tata busana dapat menunjukkan karakter tokoh yang diperankan. Peran pengemis, tata busana yang dipakai akan berbeda dengan peran raja. Tata busana juga berfungsi untuk menguatkan karakter tokoh di dalam pementasan teater. Pementasan teater dengan cerita fabel, tentu tata busana disesuaikan dengan peran. Tokoh harimau memakai tata busana seperti harimau yang berbeda dengan tokoh kancil. Tata rias dan tata busana merupakan satu kesatuan tidak terpisah. C. Tata suara. Tata suara pada pementasan teater memiliki arti penting karena penyampaian pesan dilakukan dengan cara berdialog. Tata suara tidak hanya mencakup sound system saja, tetapi juga suara pemain itu sendiri. Peralatan tata suara dirancang dengan baik, sehingga dialog dapat terdengar jelas. Tata suara juga mencakup aspek musik pengiring sebagai ilustrasi suasana. Perlu penempatan secara matang musik pengiring dengan penggunaan kaset atau iringan langsung. Musik pengiring merupakan kesatuan dalam pementasan teater. D. Tata panggung. Ada beberapa jenis tata panggung. Ada panggung berbentuk lingkaran dan ada juga panggung berbentuk tapal kuda. Tata panggung di luar atau di dalam gedung juga memiliki karakteristik tersendiri. Jika tata panggung di luar outdoor diperlukan tata suara memadai karena adanya gangguan dari sekeliling. Penataan suara tentu akan berbeda dengan tata panggung di dalam gedung indoor. Tata panggung juga berhubungan dengan setting atau latar cerita yang dipentaskan. Manajemen panggung perlu memperhitungkan secara cermat jeda untuk mengganti latar panggung sehingga pementasan akan berjalan mengalir. E. Tata lampu. Tata lampu pada pementasan teater mempunyai arti penting. Tata lampu berfungsi untuk membangun suasana. Jika pementasan teater dilaksanakan siang hari dan di ruang terbuka, tidak diperlukan tata lampu. Tata lampu tidak hanya mencangkup lampu-lampu panggung saja. Tata lampu juga merupakan bagian dari setting panggung seperti penggunaan lampu teplok atau patromax untuk menunjukkan suasana rumah pedesaan zaman dulu. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan. Pada akhir pementasan perlu dilakukan evaluasi. Saat evaluasi, kebesaran hati sangat diperlukan untuk menerima kritik dan masukan atas semua yang telah dikerjakan. Tanggapi semua saran dan masukan untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Tujuan evaluasi antara lain seperti berikut. Tujuan evaluasi. Yang pertama, mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pementasan. Dan yang kedua, umpan balik untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Jadi supaya di tahun berikutnya ada perubahan, ada perombakan. Kalau memang hal-hal atau di bagian-bagian tertentu itu tidak efektif gitu. Yang ketiga, saling menghargai kerja tim. Dan yang keempat, hasil akhir merupakan hasil kerja tim, bukan perorangan. Nah, jadi di tujuan evaluasi ini tidak boleh hanya menjunjung sendiri saja, menjunjung kerja sendiri saja. Tidak boleh membanding-bandingkan kerja satu orang dengan orang yang lainnya. Semuanya itu harus berdasarkan tim.
Kesimpulan, pelaksanaan pementasan fragmen dapat terlaksana dengan baik atau tidak tergantung dari kerjasama tim. Kemampuan dalam manajemen pertunjukan merupakan salah satu kunci keberhasilan. Manajemen pertunjukan dapat berhasil jika semua anggota tim bahu-membahu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemampuan dalam tata rias, tata busana, tata lampu, dan tata panggung merupakan keterampilan yang harus dikuasai dalam pementasan teater. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Nah, akhirnya kita sampai pada penutup. Jadi demikian itulah materi tentang teater yang dipaparkan oleh saya sendiri. Mudah-mudahan cukup untuk memberikan sedikit gambaran ya, dan mudah-mudahan dengan materi ini kalian telah siap untuk membuat sebuah pertunjukan. Kunci dari semua keberhasilan adalah kerjasama tim ya. Jadi untuk itu mudah-mudahan kalian semua bisa saling bahu-membahu, saling mengulurkan tangan kalian demi pencapaian yang luar biasa. Saya Muhammad Yunus, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesat ngepung luhur jauh di awang-awang, liber gendang jangan bangun taya karirang, kuku narang goas rejeng pamatuk nangeluh, ngapak megabari bernatari muru, saha anu bisa nyusul karena tandangna, kandang jeung partentang taya bandinganana, dipika gemer dipika serap kusa sama. Sauyunan tara pahiri-hiri, silipikanya teu inggis belapati, manuk dadali ngandung siloka sinatria, kersakuna bangsa di negara Indonesia. Saha anu bisa nyusul karena tandangna, kandang jeung partentang taya bandinganana, dipika gemer dipika serap kusa sama, kaya kareng pangkasieun leber wawanena, manuk dadali manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya, manuk dadali pangka koncarana, resep kahiji rukun sakabehna, hirup sauyunan tara pahiri-hiri, silipikanya teu inggis belapati, manuk dadali ngandung siloka